Kupermalukan suami dan mertuaku yang selalu menghinaku. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Angin sore bertiup lembut di halaman rumah warisan ayah mertuaku yang kutinggali bersama suamiku, Mas Firdaus, ibu mertua dan anak sematawayang kami, Alifah. Sejak menikah dengan Mas Firdaus, hidupku jauh dari kata mewah. Aku tahu, Mas Firdaus bukan pria yang kaya raya, dan aku pun bukan berasal dari keluarga yang berada. Tapi aku selalu percaya, dengan usaha keras, kami bisa hidup cukup tanpa harus bergantung pada orang lain. Sayangnya, keyakinan itu tidak sejalan dengan kenyataan. Kami tinggal di rumah mertua sejak awal pernikahan. Saat itu, Mas Firdaus meyakinkanku bahwa tinggal bersama ibunya hanya sementara, sampai kami bisa membeli rumah sendiri. Namun hingga sampai sekarang, janji itu hanya tinggal janji. Setiap hari aku harus menghadapi berbagai ucapan sinis dan tatapan meremehkan dari ibu mertuaku. Apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. Aku dianggap tidak becus menjadi seorang istri, tidak cukup baik mengurus rumah, bahkan sering dibanding-bandingkan dengan menantu idaman, Destia, istri dari adik iparku, Haris. Haris menikah dengan Destia sekitar beberapa bulan yang lalu. Sejak saat itu, ibu mertuaku makin sering membandingkan kehidupanku dengan mereka. Kalau saja Firdaus nikah sama perempuan yang lebih kaya, pasti hidupnya nggak bakalan susah kayak gini, kata ibu mertuaku suatu hari, tepat di hadapan mataku. Seolah aku ini tidak lebih dari debu yang bisa diabaikan begitu saja. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Dalam hati, aku tahu bahwa kaya ataupun miskin bukanlah jaminan kebahagiaan. Tapi bagi ibu mertuaku, ukuran kebahagiaan adalah seberapa banyak uang dan harta yang dimiliki. Mas Firdaus sendiri, aku tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Kadang dia membelaku, tapi lebih sering dia hanya terdiam dan membiarkan ibunya merendahkanku. Lamunanku tiba-tiba buyar saat suara dering ponsel ibu mertuaku mengalihkan perhatian kami. Ternyata itu telepon dari Haris. Dan setelah percakapan mereka berakhir, ibu menyuruhku mempersiapkan segalanya untuk menyambut Haris dan Destia. Sementara itu, ibu malah asik menunjukkan foto-foto Destia dan Haris ke Mas Firdaus. "Nih, lihat Firdaus," ujar ibu mertuaku dengan nada sinis, sambil menatap layar ponselnya. "Hidup adikmu itu enak banget kan? Punya istri anak orang kaya, tinggal di rumah besar, megah, lengkap dengan segala fasilitas. Beda kan sama kamu? Apes, nikah sama orang miskin kayak gitu. Jadi hidup kamu kayak gini-gini saja, gak ada kemajuan." Aku yang saat itu sedang menata teh dan cemilan di meja, hanya bisa menahan nafas. Berusaha tetap tenang meski hatiku sudah terbiasa tersayat oleh kata-kata pedasnya. Ini bukan pertama kalinya, dan aku yakin juga bukan yang terakhir kali. Aku dibanding-bandingkan dengan Destia, adik iparku yang menikah dengan seorang putri pengusaha sukses. "Lihat tuh, di rumahnya ada kolam renang yang gede dan bersih banget. Enak ya jadi Destia, tiap hari bisa bersantai, menikmati hidup. Nggak kayak kita yang cuma bisa ngeluh dan kerja keras tapi hasilnya nggak seberapa," lanjut ibu mertuaku, masih terpaku pada layar ponselnya. Mas Firdaus suamiku yang awalnya duduk agak jauh kini bergeser mendekati ibunya. Keduanya menatap layar ponsel dengan takjub, seolah-olah dunia mereka hanya sebatas layar tipis itu. Aku tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka, rasa iri yang tidak mereka sembunyikan lagi. "Iya ya Bu, enak banget hidupnya Haris sekarang," sahut Mas Firdaus dengan nada lirih. Padahal sebelum nikah sama Destia,
Dia kan cuma pengangguran. Sekarang malah jadi kaya mendadak. Lah sedangkan aku sudah kerja keras bertahun-tahun, tapi malah dapat... Kalimatnya terhenti. Ia melirikku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara kecewa dan menyesal. Aku yang sudah tahu arah pembicaraan ini hanya tersenyum tipis. Dapat apa, Mas? Kamu menyesal punya istri kayak aku yang cuma tukang jualan pentol? Tanyaku, berusaha tetap santai. Buat apa aku emosi? Percuma saja, hanya membuang energi. Mas Firdaus menghela nafas berat. Pikir saja sendiri, jawabnya ketus. Ibu mertuaku kembali angkat bicara, menambahkan garam pada luka yang sudah lama menganga. Coba saja kalau kamu menikah sama perempuan kaya raya kayak Destia, pasti hidup kamu sudah enak. Gak perlu kerja capek-capek, uang ngalir sendiri, tinggal menikmati. Aku memilih untuk tidak membalas. Percuma saja berdebat dengan mereka yang hanya bisa iri tanpa mau berusaha lebih keras. Aku pun beranjak ke dapur, meninggalkan dua manusia yang tidak pernah merasa puas dengan hidupnya. Mereka ingin hidup enak, tetapi tidak berusaha. Di mana-mana, kalau mau kaya ya harus bekerja keras, bukan hanya mengandalkan peruntungan menikah dengan orang kaya. Ibu memang selalu begini jika Haris dan Destia akan datang ke rumahnya. Seolah-olah akan menyambut tamu besar yang harus dijamu istimewa. Memang aku sudah mendengar dari ibu mertuaku bahwa keluarga Destia memiliki jaringan supermarket terbesar di kota ini, dengan banyak cabang di berbagai daerah. Jelas saja, baik ibu mertuaku maupun Mas Firdaus selalu membandingkan aku dengannya. Bagiku, itu semua sudah bukan hal baru. Tiba-tiba suara rengekan kecil menarik perhatianku. Bunda, aku mau kue yang ada di meja itu, tapi gak dibolehin sama nenek. Lirih suara Alifah, putri kecilku yang baru berusia 8 tahun. Hatiku terasa panas seketika. Aku yang membeli kue itu, tapi kenapa anakku sendiri tidak diizinkan untuk mencicipinya, walaupun hanya sepotong? Ya sudah, biar bunda yang ambilkan, kataku sambil mengusap kepalanya dengan lembut. Aku melangkah ke ruang tamu dan meraih sepotong kue di atas meja. Tapi belum sempat aku menyentuhnya, ibu mertuaku buru-buru menepis tanganku. Main comot saja. Itu kan kue buat Destia sama Haris, sergahnya dengan nada tajam. Aku menahan nafas, berusaha tetap tenang. Alifah mau, Bu. Kasih aja sepotong ya. Lagian dia gak minta semuanya kok, kataku berusaha tetap sabar meski dadaku sudah bergemuruh. Kalau Alifah mau kue, beli saja sendiri di warung sana. Ini kue mahal dan spesial untuk menantuku. Mereka datang ke sini buat kasih kejutan ke ibu. Jadi harus disambut dengan makanan yang layak. Aku tersenyum sinis. Yang beli memang Mas Firdaus, tapi itu uangnya dari aku, Bu, tegasku sambil mengambil sepotong kue dan membungkusnya dengan tisu. Hah? Yang benar saja. Mana mungkin kamu punya uang buat beli kue semahal ini? Matanya menatapku dengan remeh. Aku menghela nafas, sedikit lelah dengan sikap mereka yang selalu merendahkanku. Ya iyalah punya, Bu. Ibu lupa kalau aku juga kerja. Aku bisa cari uang sendiri, Bu, balasku dengan tenang. Alah, cuma jualan seblak sama pentol saja sudah sombong. Ibu mertua semakin emosi. Wajahnya memerah. Itu lihat Destia. Dia itu anak pengusaha, tapi gak pamer kayak kamu. Aku hanya tertawa kecil dalam hati. Mereka tidak tahu seberapa penghasilanku dari jualan seblak dan pentol. Kalau saja mereka tahu, mungkin mereka akan menutup mulut mereka rapat-rapat. Bahkan gaji Mas Firdaus sebulan saja masih jauh di bawah pendapatanku. Setengah dari hasil jualanku, ku tabung untuk masa depan. Sementara setengahnya lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mas Firdaus memang bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik industri. Tapi gajinya hanya 3 juta per bulan.
Itu pun harus dibagi 2 dengan ibunya. Belum lagi untuk beli bensin, rokok, dan kebutuhan lainnya. Tidak heran jika uang yang dia berikan kepadaku sering diminta lagi olehnya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana nasib kami jika aku tidak berjualan. Gaji Mas Firdaus bahkan hanya cukup untuk kebutuhan 2 minggu. Sementara biaya listrik, air, dan kebutuhan lainnya selalu aku yang menanggungnya. Tiba-tiba suara deru mobil terdengar dari luar. "Nah, itu mereka sudah datang," seru ibu mertuaku penuh semangat. Aku menoleh keluar dan melihat Haris dan Destia turun dari sebuah mobil Pajero hitam mengkilap. Di belakangnya, sebuah mobil pick-up juga berhenti, membawa motor Honda NMAX putih yang masih terlihat baru. Aku hanya tersenyum tipis. "Wah, ada motor. Jangan-jangan motor itu kejutan buat ibu ya?" Ujarnya begitu ceria. Aku menyeringnya sambil mengikutinya keluar. "Ya ampun, motornya bagus banget. Warnanya putih lagi. Harusnya kalian gak perlu repot-repot lah beli hadiah semahal ini," ujar ibu sambil menggandeng Destia. "Nih, lihat Hanifah. Menantu kesayangan ibu beliin motor bagus. Kamu mah mana sanggup," ibu mengejekku. "Hei ibu-ibu, lihat nih menantu saya yang kaya raya. Beliin saya motor loh. Duh, baik banget kan dia," teriak ibu pada tetangga yang sedang ngerumpi di rumah sebelah. Sontak saja beberapa orang ibu-ibu itu menghampiri, menatap takjub motor yang hendak diturunkan oleh pegawai dealer. "Dengan Bu Hanifah?" tanya salah seorang pegawai dealer itu. Ia berjalan begitu saja melewati ibu. "Iya Pak, betul." Aku mengangguk. "Loh, kok malah nanya Hanifah sih? Motor itu buat saya kan? Atas nama Bu Inggit kan? Anda salah orang Pak," sahut ibu membuatku ingin terbahak. "Maaf ya Bu, tapi motor ini yang beli atas nama Bu Hanifah, bukan Bu Inggit," jawab laki-laki itu lalu menyerahkan kunci. "Apa? Hanifah? Enggak mungkin. Dia itu kan cuma jualan pentol, gak mungkin bisa kebeli motor," ujar ibu dengan mata membelalak. Terdengar suara tetangga berbisik-bisik ria di belakang. Hal seperti ini pasti akan menjadi pembicaraan seluruh warga kampung. "Rasain kamu Bu, pasti kamu malu banget kan? Hebat banget ya kamu Hanifah, cuma jualan pentol sama seblak saja bisa beli motor," sahut Budilah. Ibu terlihat seperti kebakaran jenggot mendengar pujian itu. Ia kan paling tidak suka mendengar orang memujiku. Lebih senang jika ada orang yang menghinaku, maka dia pun akan ikut menghina. Lagian pentol dan seblaknya enak kok. Saya langganan setiap hari pasti beli. Gak heran lah kalau dagangannya laku semua, sahut Bu Anis. Dia salah satu pelangganku yang sering beli setiap hari. Tak hanya jualan seblak dan pentol mercon saja, aku juga menjual pop es dan pentol frozen alias pentol yang sudah dibekukan. Sehingga pelanggan yang jaraknya jauh bisa membeli via online. Dan rencana selanjutnya, aku akan menjual milk tea, salah satu minuman yang sedang tren di kalangan remaja. Semoga saja rencana itu segera terwujud, karena banyak sekali pelanggan yang request minuman itu. Orang-orang dealer sudah pergi, jadinya halaman rumah sedikit lega. Aku tersenyum pada ibu dan Destia yang diam mematung. "Aku mampu kok Bu beli motor, bahkan pakai uangku sendiri, bukan minta sama suami atau orang tua," celetuku menyindir tepatnya. Ibu menyunggingkan sebelah bibirnya dan menatapku dengan sinis. "Jangan sombong kamu, baru beli motor saja sudah heboh. Tuh lihat, Destia itu punya mobil mewah, tapi dia biasa saja. Emang dasar ya, orang kampung baru punya begitu saja sudah heboh," ungkap ibu dengan wajah memerah. Aku menghela nafas. Jangan sampai terpancing emosi karenanya. Kalau aku sombong, mungkin sebelum membeli motor ini aku sudah pamer duluan ke kalian semua.
Lah, ini enggak kan? Aku beli diam-diam, malah ibu yang bilang-bilang ke tetangga. Siapa coba yang suka pamer dan sombong? Aku menahan senyum. Membayangkan kejadian barusan jadi ingin tertawa ngakak. Gagal deh punya motor baru. Tapi aku juga penasaran dengan kejutan dari Destia yang akan dikasih ke ibu itu apa. Sudah. Mendingan kita masuk yuk. Masa ada tamu dianggurin? Seru Mas Firdaus. Oh iya, ayo sayang, kita masuk. Ibu masih menggandeng Destia masuk ke dalam. Matanya mendelik sambil berlalu. Sementara aku masih di luar dengan beberapa tetangga. Kubuka plastik yang membungkus motor itu, lalu mencoba menstaternya. Gurungan motor terdengar keren dan gagah. Sudah pasti di dalam sana, ibu makin kepanasan mendengar suara motor ini. Ini motor NMAX model baru ya Mbak Hanifah? Kamu beli cash apa kredit? Tanya Bu Hindun, salah satu tukang gosip di kampung ini. Alhamdulillah cash Bu. Jawabku biasa saja, supaya nggak dibilang sombong. Wah, keren ya kamu. Terus motor ini buat kamu atau buat Mas Firdaus? Tanyanya lagi. Buat aku Bu, soalnya butuh banget buat ke pasar sama COD. Enak banget ya Mas Firdaus kalau motor ini untuknya. Mending kalau tahu diri dan bilang terima kasih. Ya sudah, aku masuk dulu ya. Ada tamu. Ujarku sambil menyimpan kunci motor ke saku. Oh iya deh, sana. Mereka pun bubar meninggalkan rumahku. Saat masuk ke dalam rumah, wajah ibu terlihat masih merah, sedangkan Mas Firdaus terlihat sedang kesal. Aneh sekali, dia seharusnya bangga punya istri yang mandiri, tanpa merengek meminta belas kasihan darinya, bukan merasa iri. Destia, Haris, kalian apa kabar? Tanyaku basa-basi sambil menyodorkan tangan. Aku baik kok Mbak. Ia meraih tanganku. Perhiasannya berkilauan dari mulai cincin hingga gelang. Dapat dipastikan jika itu berlian. Bagus kan perhiasannya Destia? Kamu mah mana punya perhiasan mahal kayak gini? Celetuk ibu menghinaku. Aku menghela nafas. Sebenarnya aku mampu membeli perhiasan itu memakai uang tabunganku. Tapi aku pikir-pikir lagi untuk apa? Lebih baik uangnya ditabung dan disedekahkan pada orang yang membutuhkan. Destia menyeringai senang mendengar pujian ibu. Perhiasannya 10 jutaan Bu, murah kok. Jawab Destia, merendah supaya terlihat wah tepatnya. Wah, mahal banget ya. Ini baru perhiasan asli, bukan kaleng-kaleng. Emangnya Hanifah, perhiasannya emas pasar yang harganya 500.000. Ibu terkikik. Daripada ibu gak kebeli sama sekali. Ingin sekali aku mengatakan itu, tapi aku takut dosa. Lebih baik aku diam saja. Allah tidak tidur. Suatu saat nanti, orang yang menghinaku akan terhina sendiri. Oh iya Destia, kejutan buat ibu mana? Tadi Haris chat katanya kalian kemarin mau ngasih kejutan untuk ibu, ujar ibu. Oh iya, ada kok kejutannya Bu. Destia mengulurkan sebuah kotak kecil yang dihiasi dengan pita merah. Ia memberikannya pada ibu sambil tersenyum. Wah, apa ini Destia? Jangan-jangan kalung berlian ya? Aduh, kamu emang baik. Ibu memandang kotak itu sambil mesem-mesem. Itu hadiah yang paling berharga Bu. Harganya lebih mahal daripada berlian. Sahut Haris membuat ibu semakin ceria. Wah, benarkah? Ibu terlihat takjub. Ia menyambar ponsel yang ada di meja. Jemarinya bergulir entah mau buat apa. Ibu akan live streaming di Facebook ibu ya. Biar semua teman-teman tahu kalau ibu dikasih hadiah yang mahal dan mewah sama Destia. Wanita itu segera menyalakan kamera depan. Tersenyum ceria lalu mulai menyapa teman-teman sosmednya. Lebay sekali ibu mertuaku itu. Yang lebih muda darinya tidak seperti itu. Hai,
Hari ini aku seneng banget karena menantu kesayanganku Destia memberikan hadiah. Ini dia hadiahnya. Ibu memperlihatkan kado dari Destia ke kamera. Aku segera mengecek ponsel melihat acara live streaming ibu. Ternyata banyak sekali temannya yang berkomentar dan memberikan emoticon love. Coba kalian tebak, kira-kira kotak ini isinya apa ya? Tanya ibu ke kamera. Kulihat banyak sekali temannya yang berkomentar, ikutan menebak isi dari kotak itu. Terlihat menggelikan sekali ibu-ibu berusia tua itu bermain sosmed. Sikap alaynya melebihi anak ABG masa kini. Kalung emas, kayaknya nggak mungkin deh menantu kesayanganku Destia ngasih kalung murahan. Emangnya Hanifah? Ayo dong, tebak lagi. Jawaban yang betul aku kasih pulsa 10.000, ujar ibu masih tersenyum ke kamera. Banyak sekali komentar teman-teman ibu yang ikutan menebak isi kotak itu. Mending kalau isinya berlian. Kalau bukan, ibu pasti akan malu. Kalau tebakan aku sih ini mungkin kalung atau cincin berlian. Secara menantuku Destia kan kaya raya. Dia juga punya banyak koleksi berlian. Gak kayak menantuku yang satunya lagi, beli baju saja setahun sekali. Ibu cekikikan. Oke, kita buka ya guys kotaknya. Ibu mulai membuka kotak itu perlahan. Ponsel diangkatnya tinggi-tinggi, supaya mengarah ke sisi kotak. Tak! Ibu masih tersenyum beberapa detik. Kemudian senyuman itu mulai memudar. Aku yang penasaran segera menaruh ponsel dan melihat isi kotak itu. Hah? Tes pack? Ujarku sambil membulatkan mata. Ternyata isinya tes pack guys, bukan berlian. Seruku dengan suara sedikit keras. Ibu langsung menaruh ponsel di atas meja dengan wajah geram. Wajahnya terlihat memerah menahan malu. Lalu ia menatap Destia dan juga putra bungsunya itu. Mereka mau diapain ya? Maksudnya apa kamu ngasih tes pack ini, Haris? Tanya ibu dengan sedikit penekanan. Haris dan Destia saling memandang. Itu hadiahnya, Bu. Destia lagi hamil. Jawab Haris dengan wajah bahagia. Bukankah seorang cucu lebih berharga daripada emas dan berlian? Lanjut Haris seperti ketakutan. Kulihat wajah ibu berubah datar, padahal tadi sangat merah menahan amarah. Aneh sekali mantu mau punya anak, kok ekspresinya biasa saja. Apa? Kamu hamil? Sudah berapa bulan? Tanyaku antusias. Ibu terlihat mencebikkan mulutnya. Ketara sekali jika ia tidak suka dengan kabar gembira ini. Wanita yang banyak gaya itu pasti mengharapkan berlian dari anak menantunya. Kasihan sekali kamu, Bu. Jadi pengen ngakak sendiri deh. Baru 6 minggu, Mbak. Jawab Destia dengan santai. Putri Sultan itu memandang wajah mertuanya dengan tatapan kecewa. Jelas saja kecewa. Kalau punya mertua, mata duitan. Giliran ngasih sesuatu, memuji setinggi langit. Tapi pas gak ngasih apa-apa, akan dihina sampai puas. Ya, seperti padaku contohnya. Ibu gak suka ya kalau Destia hamil? Tanya Destia dengan sendu. Ibu mendongak menatap mantu kesayangannya itu, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Enggak gitu Destia. Ibu senang kok. Selamat ya. Semoga bayimu sehat dan laki-laki. Jawabnya. Kini dia mulai tersenyum walau sedikit terpaksa. Mau laki-laki ataupun perempuan, asalkan lahir sehat dan selamat, Bu. Sahut Mas Firdaus yang sejak tadi hanya diam saja. Kami semua akhirnya makan masakanku. Suasana hening karena ibu tidak banyak bicara. Selesai makan, aku langsung mengecek ponsel dan membuka aplikasi Facebook Pro. Penasaran saja melihat komentar teman-temannya ibu. Bagaimana reaksinya saat mereka tahu kalau isinya itu bukanlah berlian. Benar ternyata, banyak yang memberikan komentar sinis dan ejekan. Hahaha, boro-boro berlian, itu masih pack. Salah, tes pack, tulis salah satu akun bergambar Sailor Moon.
lengkap dengan emotikon ngakak di ujungnya. Yah, kok gelap? Nggak seru ah. Padahal saya mau lihat ekspresi Bu Inggit. Pas tahu kalau dalam kotak itu bukanlah berlian. Akun yang bernama Apriliani itu memberikan komentar. Padahal sudah ngarep banget tuh pengen berlian. Ternyata zong, tulis akun yang bernama Anya Geraldine. Aku jadi senyum-senyum sendiri membacanya. Entah mengapa, akun Anya Geraldine menjadi pusat perhatianku. Setelah nama itu diklik, ternyata akun itu milik Bu Narti, tetangga ujung gang. Kamu lihat apaan sih senyum-senyum sendiri kayak gitu? Tegus Mas Firdaus. Oh, ini Mas, baca komentar-komentar live streamingnya Ibu, jawabku sambil menahan tawa. Ibu belum matiin live streamingnya ya? Tanya Mas Firdaus. Ibu terdiam sejenak, lalu pergi entah kemana. Mungkin hendak mematikan ponselnya yang berada di ruang tamu. Maaf ya Bu, aku sudah bikin malu Ibu, ujar Destia dengan wajah menyesal. Gak apa-apa kok Des. Ibu sudah biasa dihina dan dipermalukan, mata Ibu terlihat berkaca-kaca. Bukannya dia yang selalu menghina dan mempermalukan aku. Giliran dihina balik oleh orang lain malah mewek. Mereka terlihat berpelukan. Setelah itu, Destia dan Haris pamit hendak pulang. Di rumah suasana kembali tegang. Mas Firdaus dan Ibu masih cemberut sesekali menatapku dengan sinis. Sekarang jawab, kamu dapat duit dari mana buat beli motor itu? Tanya Mas Firdaus menginterogasiku. Jangan-jangan kamu jual diri ya sama om-om? Selidik ibu mertuaku. Ingin sekali kusumpal mulutnya pakai tai ayam. Ngomong kok seenaknya. Ya duit dari hasil jualanku lah Mas. Ibu juga jangan sembarangan ya menuduh aku. Selama setahun ini aku nabung buat beli motor Mas. Jawabku sedikit tegas. Gitu banget ya punya mertua. Suuzon mulu. Giliran minyak wangi sama skincare saja habis, mintanya sama aku. Buang-buang duit saja ya kamu. Kita ini kan sudah punya motor. Ngapain kamu beli motor lagi? Mendingan uangnya buat renovasi rumah. Sudah mau roboh tuh rumah kita. Sela Mas Firdaus ketus. Aku beli karena butuh buat COD sama ke pasar Mas. Lagian kamu juga sering gak ngasih kalau aku mau pakai motor. Salah sendiri kenapa pelit, senggahku. Malas rasanya merenovasi rumah karena melihat sikap ibu dan Mas Firdaus yang tidak pernah menghargaiku. Walaupun rumah ini atas namaku karena hadiah dari almarhum ayah mertuaku. Tapi tetap saja, rasanya tidak rela jika mereka menikmati hasil jerih payahku, tapi masih suka menghina dan merendahkan diriku. Biarkan saja Mas Firdaus kerja keras dan banting tulang mencari uang untuk merenovasi rumah ini. Harusnya kamu beli motor yang biasa saja, yang harganya di bawah 20 juta. Jangan motor yang mahal kayak gitu. Mau bergaya kamu. Tukang seblak saja banyak gaya. Celutuk ibu sambil mendelik. Sudahlah Bu, motor itu belinya pakai uangku sendiri, gak minta sama siapa-siapa. Jadi gak usah dipermasalahkan, jawabku dengan malas. Entah mengapa di mata ibu dan Mas Firdaus, apa yang aku lakukan pasti semuanya salah. Mas Firdaus terus memandangku dengan wajah masam dan pandangan menyelidik. Kamu mau bergaya supaya dilihat keren di hadapan orang-orang? Tanya Mas Firdaus. Aku sudah bilang kan, motor itu buat ke pasar sama COD Mas. Kenapa sih kamu pikir yang jelek-jelek kayak gitu? Aku kan gak ngerepotin kamu. Sanggahku sedikit kesal. Gini aja deh. Kalau benar motor itu buat ke pasar sama nganterin makanan ke pelanggan, maka kamu pakai motornya Firdaus saja. Terus Firdaus pakai motormu. Bagaimana? Usul ibu. Benar-benar usulan yang licik. Jika begini, Mas Firdaus yang akan bergaya, aku yang kerja. Enak saja. Dipikir nyari uang itu mudah. Nah iya, aku setuju dengan usulan ibu. Lagian gak baik perempuan kayak kamu pakai motor bagus. Entar dibegal baru tahu rasa. Mendingan aku saja yang pakai. Sahut Mas Firdaus seperti mendapat angin segar.
Aku masuk ke dalam dengan hati yang teramat jengkel. Sudah sering dihina, sekarang motor baruku pun mau dirampas olehnya. Apa dua manusia itu tidak punya hati? Hei Hanifah, aku belum selesai ngomong, teriak Mas Firdaus. Aku tidak menghiraukannya. Bergegas aku berlari ke dalam kamar memanggil Alifah. Ayo Fa, ikut bunda pergi. Gadis kecil itu mengangguk lalu mengikutiku di belakang. Kamu mau kemana Hanifah? Teriak Mas Firdaus saat langkahku sudah di ambang pintu keluar. Mas Firdaus mencekal lengan Alifah. Mungkin tujuannya agar aku tidak pergi dan terus saja berdebat dengannya hingga mulut ini berbusa. Malang banget sih nasib kamu Firdaus. Punya istri songong kayak gitu. Mending kalau kaya seperti Destia. Anak tukang daging saja belagu. Celetuk ibu seolah mengiris-ngiris hatiku. Aku mau pergi. Kepalaku bisa pecah kalau terus-terusan di rumah. Tegasku sambil memandang dua orang itu dengan tajam. Segera aku menarik tangan Alifah hingga cekalan Mas Firdaus terlepas, lalu menurunkan motor dari teras dan menaikinya. Beberapa saat kemudian, aku langsung tancap gas walau Mas Firdaus dan ibu mertuaku masih mengumpat di belakang. Hari ini hari Jumat, maka aku pasti libur jualan seperti biasa. Sengaja saja tidak buka kios setiap hari karena ingin beristirahat. Di jalan, air mataku menitik tanpa diminta. Tanpa dipungkiri, hati ini merana memiliki suami dan mertua seperti itu. Tidak ada kehangatan dalam rumah kami, yang ada hanyalah panas seperti di neraka. Aku menyeka air mataku dengan sebelah tangan. Jangan sampai Alifah melihat air mata ini dan mengira bahwa aku seorang ibu yang lemah. Bun, kita mau kemana? Tanya Alifah sedikit berteriak. Maklum jika naik motor, maka suara bising angin akan terdengar lebih jelas. Kita mau ke rumah nenek, mau pesen daging buat bikin pentol entar malam, jawabku. Sampai di sana, ibu dan bapak terlihat sedang duduk santai di teras. Mereka pun sama, jika hari Jumat maka akan libur jualan di pasar. Assalamualaikum. Usai turun dari motor, aku dan Alifah mencium tangan ibu dan bapak bergantian. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak. Motor baru ya Ifah? Tanya ibu sambil memandang takjub motor yang berwarna putih itu. Iya bu, akhirnya aku bisa juga beli motor. Nanti ku ajak ibu sama bapak jalan-jalan ya, jawabku, berusaha untuk tersenyum menyembunyikan segala duka lara. Alhamdulillah, kalau kita berdoa dan berusaha, insya Allah bakal kebeli juga. Ayo kita masuk, ajak ibu. Kami mengobrol di ruang tamu ditemani dengan es teh manis dan juga sempol ayam buatan ibu. Firdaus kemana? Kok dia nggak ikut? Tanya bapak. Seketika aku berhenti mengunyah. Kenapa, Fah? Kamu sama Firdaus ada masalah ya? Tanya bapak lagi. Aku hanya bisa mengangguk tanpa berkata. Ingin sekali mencurahkan semuanya. Namun aku takut mereka akan berpikir dan akhirnya jatuh sakit. Maklum ibu punya riwayat penyakit lambung kronis sehingga tidak boleh punya beban pikiran yang berat. Sedangkan bapak sering sakit karena faktor usia. Apapun masalahnya, lebih baik kamu ataupun Firdaus harus bisa menyelesaikan dengan kepala dingin. Jangan sampai kayak si Rena, nikah sudah 10 tahun dan sudah punya segalanya, malah bercerai, ujar bapak panjang lebar. Iya pak, jawabku tak bersemangat. Dahulu saat ayahnya Firdaus masih hidup, dia baik banget sama bapak. Sekarang kita punya kios daging, ya karena dulu beliau yang ngasih modal secara cuma-cuma. Kamu juga dikasih rumah kan? Ujar bapak lagi. Bapak memang benar, keluargaku punya hutang budi terhadap ayah Mas Firdaus. Dan karena hutang budi itu pula, pernikahanku dengannya bisa dilaksanakan. Dahulu kami tidak pernah saling mencintai. Akan tetapi, ayah mertuaku dan bapak tetap saja memaksa menyuruh kami untuk menikah. Dengan dalih cinta akan tumbuh setelah kita bersama.
Nyatanya sampai sekarang, Mas Firdaus tidak pernah menunjukkan rasa cintanya padaku. Dulu waktu ayah mertuaku masih hidup, ibu bersikap biasa saja padaku. Tidak menunjukkan rasa benci ataupun menunjukkan rasa sayangnya. Namun setelah ayah mertuaku tiada, barulah ibu menonjolkan sikap aslinya. Bahkan ia sampai menjual rumahnya dengan alasan yang tidak jelas, lalu memilih tinggal bersamaku dan Mas Firdaus. Ini juga rumah pemberian suamiku, meskipun di sertifikatnya tertera nama kamu. Jadi kamu gak boleh keberatan kalau ibu tinggal di sini. Begitu katanya. Mulai saat itu, rumahku berubah menjadi neraka. Padahal waktu itu Mas Firdaus mulai berubah sedikit demi sedikit, mulai menunjukkan rasa cintanya padaku. Akan tetapi, karena ibu hadir dan mungkin selalu mencuci otaknya untuk membenciku dan selalu mencari-cari kesalahanku. Makanya, kalau bisa kamu jangan sampai bercerai sama Firdaus. Bapak yakin, suatu saat nanti sikapnya pasti akan berubah. Yang diketahui Bapak, Mas Firdaus sikapnya acuh saja, tidak pernah berkata kasar atau menyakiti hatiku. Aku sengaja tidak menceritakan itu, agar Bapak tidak banyak pikiran dan jatuh sakit. Iya, Pak. Lagi-lagi itu jawabanku. Karena hari mulai sore, aku pun pamit pulang. Ibu sudah masakin stik daging buat kamu sekeluarga. Mau buat rendang kelamaan, ujar ibu, yang selalu bersikap baik pada besannya. Andai saja dia tahu bahwa besan yang tidak tahu diri itu selalu menghinanya di belakangnya. Tiba di rumah, aku melangkah ke dalam rumah dengan malas. Sudah pasti mereka akan mengajakku ribut lagi seperti tadi. Entah sampai kapan pernikahan ini akan bertahan. Pulang juga kamu, ujar ibu yang sedang berdiri sambil melipat tangan di dadanya. Tidak lama kemudian, Mas Firdaus keluar dengan rambut berantakan. Perginya lama banget sih. Mana di rumah makanan sudah habis. Suamimu mau makan tahu? Sergah Mas Firdaus. Iya, ibu juga sudah lapar. Tega ya kamu ninggalin rumah tanpa makanan, lanjut ibu. Syukurlah, mereka tidak membahas soal motor lagi. Nih, aku bawain makanan. Mas sama ibu makan saja. Ku keluarkan stik daging buatan ibu barusan. Aromanya menyeruak membuat setiap perut semakin keroncongan. Wah, kayaknya enak nih. Ibu memandang penuh nafsu makanan itu. Iya, Bu. Ayo langsung kita sikat saja, ujar Mas Firdaus. Tunggu dulu. Sebelum makan, kita foto dulu ya makanannya. Ibu menepis tangan Mas Firdaus. Setelah 2 kali jepretan, barulah mereka menyantap makanan itu dengan lahap, tanpa bertanya padaku dari mana asal makanan itu. Oh iya Hanifah, mulai bulan depan gajiku diberikan ke ibu semua ya. Kamu kan bisa cari uang sendiri. Lagian uangnya juga sebagian akan ibu simpan buat tabungan, ucap Mas Firdaus. Aku yang sedang mengeluarkan daging tertegun sejenak. Entah ini kezaliman keberapa yang Mas Firdaus lakukan. Maksudnya kamu gak akan kasih nafkah lagi sama aku, Mas? Tanyaku biasa saja. Dalam hati, mencoba mengontrol emosi. Percuma marah-marah dan protes pun tidak akan didengar. Yang harus aku lakukan adalah memberi mereka pelajaran agar mereka merasa jerah. Ya gak gitu maksudnya. Kamu akan tetap dikasih makan kok. Cuma bedanya kali ini, ibu yang pegang keuangan, jelas Mas Firdaus dengan santai. Lagian uangnya juga gak dimakan semua sama ibu. Sebagian mau ibu tabung buat renovasi rumah. Apa kamu gak malu punya rumah butut begini? Tuh lihat, rumah Destia megah dan mewah, sahut ibu sambil mengunyah. Kecuali kalau kamu mau ngasih motor baru itu buat aku. Baru deh berubah pikiran, ungkap Mas Firdaus. Oh, ternyata ini sebuah ancaman. Jadi ingin terbahak rasanya. Siapa juga yang mau menyerahkan motor baru itu demi sejumlah uang bulanan yang gak seberapa. Aku berpikir sejenak, lalu terlintas sebuah ide cemerlang.
Mungkin dengan cara mengalah, maka aku bisa memberikan mereka pelajaran biar mereka tahu rasa. Ya sudah, kalau itu mau kamu, jawabku santai. Ibu terlihat saling memandang dengan putra pertamanya itu. Lalu bibir merah ibu melengkung membuat sebuah senyuman penuh kemenangan. Padahal sejatinya itu hanyalah awal dari pembalasanku saja. Biarlah ibu merasakan sendiri bagaimana pusingnya mengatur keuangan yang sedikit, sedangkan kebutuhan begitu banyak. Oke, mulai gajian sekarang ya, gajimu kasih ke ibu. Mas Firdaus mengangguk. Dasar gak punya prinsip. Hari ini waktunya Mas Firdaus gajian. Aku hanya menelan ludah saat melihatnya memberikan sebuah amplop coklat pada ibu. Benar ternyata, semua gajinya diberikan pada ibu. Loh, kok jumlahnya kurang 200.000 sih? Tanya ibu sambil menghitung lagi uang yang ada di tangannya. Iya, kemarin aku kasbon buat beli rokok, Bu. Minta sama Hanifah gak dikasih. Jawabnya sambil mendelik ke arahku. Ngapain dikasih? Kamu saja gak ngasih uang lagi ke aku, selaku dengan tatapan menantang. Dasar perhitungan, tegas Mas Firdaus. Dasar pelit, duitmu gak bakal berkah kalau pelit sama anak istri, Mas. Balasku tak mau kalah. Mereka berdua memandangku dengan tajam. Karena capek habis jualan, maka aku segera masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diriku. Keesokan harinya, Hanifah! Hanifah! Terdengar suara Mas Firdaus berteriak-teriak. Aku berjalan dengan santai menghampirinya. Apaan sih, Mas? Kok gak ada makanan? Jangan malas kamu ya. Mas Firdaus mendelik, lalu meletakkan tudung saji ke meja dengan keras. Masak apaan sih, Mas? Uangnya kan dipegang semua sama ibu kamu. Gimana mau belanja? Apalagi masak? Jawabku ketus. Aku berjalan menuju kulkas butut kami, lalu membukanya. Tuh lihat, di kulkas saja nggak ada makanan ataupun sayuran kan? Bagaimana aku mau masak? Celetukku. Mas Firdaus terlihat jengkel. Padahal saat keuangan aku yang megang, kulkas ini selalu terisi oleh sayuran, daging ataupun aneka cemilan dan minuman. Lah, sekarang lihat sendiri kan? Setelah dipegang sama ibu, cuma ada air putih dingin saja. Aku terkikik. Rasain kamu, Mas. Ini baru 1 hari gajianmu dipegang ibu. Bagaimana kalau sebulan? Mungkin bisa kurus kering dia karena kekurangan makanan. Terus ibu di mana? Kenapa nggak belanja pakai uangmu saja? Atau beli makanan kek yang sudah jadi? Gerutunya memprihatinkan. Ibu keluar tadi nggak tahu kemana, Mas. Kalau nggak ada uang buat beli makanan, suruh siapa gajimu diberikan semua sama ibu? Kelaparan kan kamu jadinya? Cerocosku lalu pergi ke dalam kamar. Di tempat berukuran 4x4 meter ini, aku terbaring rebahan dan merasa puas menyaksikan penderitaan Mas Firdaus. Lalu membuka ponsel sambil santai untuk melepas rasa lelah. Saat membuka akun Facebook Pro, aku terkejut dengan status yang ibu buat. Ia mengunggah makanan enak yang sepertinya disajikan di sebuah restoran. Tidak hanya itu, ia juga mengupload fotonya sendiri yang sedang berbelanja di sebuah toko baju yang terkenal di kota ini. Wah, sepertinya foto ini akan menjadi kompor untuk membakar hati Mas Firdaus. Dia pasti akan kesal melihat ibunya berfoya-foya, sedangkan dirinya menderita menahan lapar di rumah. Kalau aku dan Alifasi sudah kenyang, karena tadi sebelum pulang mampir dulu di warung nasi Padang. Lihat nih, Mas, ibu kamu lagi di mana? Kuperlihatkan layar ponsel yang memperlihatkan sebuah foto ibunya yang sedang makan enak dengan berbagai menu yang menggugah selera. Mata Mas Firdaus membelalak. Dia lagi makan enak di restoran. Sementara kita di rumah kelaparan gak ada makanan. Enak banget ya jadi ibu kamu, bisa menikmati gajimu sesuka hatinya. Ujarku lagi mengompori. Kamu itu ya, jadi laki-laki kok gak punya prinsip?
Mau aja ditindas sama ibu sendiri. Kasian banget sih kamu, Mas. Aku menyeringai semanis mungkin. Sedangkan Mas Firdaus terlihat sekali menahan rasa jengkel. Kamu masak sekarang, apa sajalah yang ada dimasak. Yang penting ada makanan di rumah, titahnya dengan ketus. Tapi ibu kan belum belanja, Mas. Beras juga nggak ada, telur nggak ada, bumbu dapur juga nggak ada. Mau masak apa, Mas? Ujarku santai. Ya ampun, pakai uangmu dulu lah. Pelit banget sih. Tanpa mendengarkan jawabanku, ia melangkah begitu saja ke kamar mandi. Terdengar ia mengumpat, tapi aku tidak bisa mendengar dengan jelas ocehannya. Terpaksa aku ke warung untuk membeli mie instan, makanan yang paling tidak disukai oleh suamiku. Mudah-mudahan saja dengan cara begini dia bisa sadar dan menghargai jerih payahku yang selama ini sering menutupi kekurangan nafkahnya. Saat pulang ke rumah, terlihat sandal ibu terongok di teras. Rupanya wanita itu sudah pulang. Dari arah pintu terdengar suara keributan di antara Mas Firdaus dan ibunya. Ibu nggak foya-foya, Firdaus. Tadi tuh cuma foto-foto aja di toko baju, dan makanan yang diunggah ke Facebook Pro itu hanya nyomot saja di Google. Kamu itu ya, kayak nggak tahu saja ibu kayak gimana. Terdengar suara ibu membela diri sendiri. Aku cepat masuk menghampiri mereka. Kamu ini pasti sudah hasut Firdaus yang enggak-enggak kan? Ibu menunjuk wajahku dengan beringais. Di meja terlihat beberapa kantong kresek hitam. Sepertinya itu sayuran dan kebutuhan lainnya. Ibu itu habis belanja keperluan rumah, bukan belanja buat diri sendiri, Firdaus. Senggah ibu. Tiba-tiba aku melihat secari kertas yang menyepul dari dalam tas ibu. Tanpa pikir panjang, segera ku tarik saja lembaran kertas itu. Lah, ini struk belanjaan di toko Tiara Busana kan, Bu? Dan ini juga struk dari restoran. Kok bisa sih di dalam tas ibu? Aku mengangkat 2 lembar kertas kecil itu setinggi wajah. Ibu terlihat gelagapan. Mas Firdaus meribut lembaran kertas di tanganku, lalu membacanya. Lihat, Mas, ibu belanja gamis, 2 buah daster, kerudung, baju tidur sama daleman. Totalnya 1.200.000. Belum makan di restoran, 200.000. Wah, ibu habis shopping ya? Padahal Mas Firdaus kelaparan loh di rumah karena ibu belum belanja kebutuhan dapur. Celetukku membuat panas suasana. Hampir 1,5 juta loh ibu habiskan uangnya. Katanya mau ditabung. Bagaimana sih, Bu? Lanjutku lagi. Mas Firdaus menatap wajah ibu dengan penuh amarah. Firdaus, itu struk belanjaan Bu Kesih tadi. Kita belanja bareng, bukan punya ibu. Lihat saja tuh, di kresek gak ada kan belanjaan ibu? Dan kamu, Hanifah, jangan ngomong yang enggak-enggak ya. Setelah diperiksa oleh Mas Firdaus, benar ternyata baju-baju yang tertera di struk belanjaan itu memang tidak ada. Lalu disimpan di mana? Orang tua ini cerdik juga ya ternyata. Benar kan? Tidak ada? Ibu menyeringai menatapku. Bu Inggit, Assalamualaikum. Terdengar suara ibu-ibu mengucapkan salam di depan rumah. Kami semua langsung keluar menghampirinya sambil menjawab salam. Ternyata itu Bu Kesih. Kebetulan saya mau ngasih belanjaan Bu Inggit nih. Barusan saudara nelpon, katanya bapak mertua meninggal. Jadi saya sekeluarga mau pergi sekarang. Sudah pasti kita nginap di rumah mertua. Saya balik dulu ya, Bu, ucap Bu Kesih lalu pergi. Mas Firdaus segera merampas plastik berwarna putih berlogo sebuah toko pakaian itu. Ternyata benar, di dalamnya ada beberapa baju baru. Ini apa, Bu? Tanya Mas Firdaus dengan nada tinggi. Ada api kemarahan di matanya, sementara ibu gelagapan dalam kebisuan. Ternyata ibu berbohong sama anak sendiri, sahutku menambah panas suasana. Terlihat mata ibu mendelik melihatku. Baru kali ini
Kulihat wajahnya sepucat itu, bagaikan kerupuk yang disiram oleh air. Tega ya, ibu habiskan duit aku seenaknya. Ibu tahu sendiri kan, gajiku itu hanya segitu, Bu. Bukannya ibu berjanji kalau mau ditabung uangnya. Mas Firdaus masih terlihat kecewa. Sudahlah Mas, bagaimanapun juga uangnya kan sudah terlanjur dibelanjakan. Sekarang dan kedepannya, ya ibu harus bisa ngatur keuangan untuk sebulan dengan uang yang tersisa. Celetukku sambil menyeringai senang. Melihat ibu terpojok seperti melihat pertunjukan sirkus gratisan. Dan aku gak bisa bantu. Tahu sendiri kan, kalau aku ini cuma jualan seblak, untungnya cuma buat jajan Alifa saja sama bayarin biaya sekolahnya. Lanjutku lagi berbohong. Malah saja jika harus menutupi kekurangan sehari-hari. Sementara di antara mereka tidak ada yang tahu diri, malah menghinaku sesuka hatinya. Coba mereka baik hati, aku pun tidak mungkin sekejam ini. Alifa bersekolah di sekolah swasta yang cukup bagus di kota ini. Awalnya aku tidak setuju karena biayanya yang mahal. Namun ayah mertuaku bersikeras untuk menyekolahkan Alifa di sana, dengan dalih ia sanggup membiayainya hingga lulus. Siapa sangka jika umurnya akan pendek. Dan sekarang, aku harus bekerja keras untuk membiayainya. Karena jika mengandalkan gaji Mas Firdaus, tidak akan cukup. Ia juga tidak mau jika ku suruh pindah ke sekolah negeri. Aku gak mau tahu. Pokoknya sisa uang itu harus cukup sebulan. Aku gak mau sampai kasbon lagi. Tegas Mas Firdaus. Lalu ia masuk ke dalam. Sekilas aku memandang ibu yang diam membisu. Lalu ikut Mas Firdaus masuk ke dalam. Kalau kamu keberatan ibu pegang gajimu, ya sudah, ibu balikin saja. Wanita parubaya itu mengeluarkan semua uangnya ke hadapan Mas Firdaus. Ibu belanja segini saja, kamu sudah protes. Ingat ya, kamu bisa segede ini diurus siapa? Dulu kamu minum air susu siapa? Lanjutnya lagi dengan air mata. Aku memutar bola mata malas. Habisnya, jengah saja melihat tingkahnya. Bukan minta maaf, malah mengungkit-ngungkit jasa masa lalu. Ambil saja sana duitmu, biarkan Hanifah yang pegang. Kamu memang anak yang tidak tahu terima kasih. Dari kecil ibu yang mengurus, tapi sekarang sudah besar dan berpenghasilan, uangnya malah dikasihkan sama istrimu. Ini semua gak adil. Ibu masuk ke dalam sambil membanting pintu keras-keras. Beberapa menit kemudian, ia kembali sambil menenteng tas besar. Mas Firdaus menatap ibunya dengan iba. Mau kemana, Bu? Tanya Mas Firdaus. Sepertinya dia menyesal. Aku mau tinggal sama Haris dan Destia. Mereka kan kaya raya, gak seperti kalian. Sudah miskin, perhitungan. Pantas saja gak kaya-kaya. Jawabnya nyelekit. Aku menggeleng-geleng kepala. Segitunya ya ambisi ibu ingin menjadi orang kaya. Jangan Bu, Haris itu kan tinggal sama mertuanya. Iya Bu, iya. Firdaus minta maaf Bu. Ibu betul, seharusnya aku gak semarah itu. Maklum, dari tadi Hanifah nyerocos terus. Jadinya hatiku panas Bu. Mas Firdaus bersimpuh di kaki wanita itu. Apa maksudnya coba? Dia bawa-bawa namaku. Benar, ternyata kamu ya dalangnya Hanifah. Ingat ya, jangan coba-coba menghalangi Firdaus untuk berbakti dengan ibunya. Ancam ibu sambil menatapku tajam. Sudah untung aku tidak menyuruh Firdaus untuk menceraikan kamu. Lanjutnya dengan dada kempang-kempis. Ku ucap istighfar dalam hati sebanyak mungkin. Adu mulut dengan wanita itu percuma tidak akan menang, dan ia pun tidak mau mengalah. Kamu juga Firdaus, jangan mudah terhasut. Kita itu masih punya Haris dan Destia. Mereka itu kaya. Ibu yakin mereka gak akan biarkan kita kelaparan. Memangnya dia. Ibu meliriku lagi dengan sinis. Yang kaya itu orang tuanya Destia, Bu. Ingat, sekarang aku tanya, Haris itu kerja apa coba? Apa dia bisa ngasih uang?
Selama mereka kesini, apa pernah mereka ngasih uang ke ibu? Tanyaku dengan pandangan menantang. Dipikir aku akan menangis di pojokan saat mendapatkan hinaan darinya. Air mataku berharga jika digunakan untuk menangisi mereka. Kalau aku nggak jualan seblak, mungkin setiap akhir bulan kita nggak bisa makan karena nafkah yang diberikan Mas Firdaus hanya cukup untuk 2 minggu saja. Lalu yang 2 minggunya lagi dari mana, Bu? Ya dari uangku dari hasil jualan seblak. Aku menyeringai. Tapi mulai sekarang aku nggak mau bantu menutupi kebutuhan sehari-hari lagi. Minta saja sana sama Destia. Buktikan kalau mereka itu kaya. Aku segera masuk ke kamar. Malas jika harus mendengarkan ocehan Mas Firdaus dan ibunya yang selalu menghinaku. Suatu saat akan aku buktikan jika diri ini bisa sukses dengan hasil jerih payahku sendiri. 3 minggu telah berlalu. Hampir setiap hari aku dan Alifa makan di luar karena makanan selalu habis. Tapi jika ibu masak lauk asin dan sayuran basi baru akan tersisa. Firdaus, kita main ke rumah Destia yuk. Ibu sudah nggak punya duit. Siapa tahu Haris bisa bantu, ujar ibu di dapur. Ya sudah, aku kabarin Haris dulu ya, jawab Mas Firdaus. Kamu juga harus ikut Hanifah, biar lihat sendiri menantuku sekaya apa, celetuknya saat aku menghampiri. Aku mengangguk, mungkin lebih baik ikut daripada penasaran tentang kehidupan mereka yang sering dibanggakan oleh ibu. Nomor Haris nggak aktif, Bu, ujar Mas Firdaus saat kami bersiap hendak berangkat. Nggak apa-apa, kita jalan saja, hitung-hitung kejutan buat mereka. Kami pun berangkat. Mas Firdaus membonceng ibu, sedangkan aku naik motor sendiri. Tidak lama kami tiba di rumahnya Destia. Benar ternyata, rumah itu besar dan mewah. Lihat nih Hanifah, ini rumahnya Destia. Luarnya saja sudah bagus, apalagi dalamnya. Bisa-bisa kamu pingsan saking terpesonanya, bisik ibu. Aku hanya mendelik malas. Aneh sekali dengan ibu. Rumah orang lain kok dibanggakan? Kalau rumah ini yang bangun atau yang belinya Haris, baru aku takjub, Bu, balasku dengan berbisik pula. Wanita itu diam saja, padahal aku dan Mas Firdaus sudah naik ke teras dan memencet bel. Tak berselang lama, pintu pun terbuka. Kebetulan sekali, Haris yang membukakan pintu. Mas Firdaus, Mbak Hanifah, ayo masuk, ujar Haris. Kami bertiga duduk di ruang tamu. Rumah ini terlihat sepi dan kosong karena mertua Haris tidak terlihat menyambut kami. Destia sama mertuamu kemana, Haris? Tanya ibu. Oh, ada di atas, Bu. Kalau Destia masih di kamar, jawabnya. Begini, Haris, ibu sudah nggak punya uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kamu ada uang tidak? Ibu pinjam dulu ya, buat makan seminggu ke depan. Haris terdiam sejenak. Dari sorot wajahnya, sepertinya dia merasa tegang. Begini Bu, nanti aku minta sama Destia ya, ungkapnya seperti tidak enak. Kok minta sih sama Destia? Sahut ibu merasa heran. Sebenarnya uangnya dipegang sama Destia, Bu, jawab Haris gelagapan. Kamu ini bagaimana sih? Uang kok dipegang sama istri? Gak punya prinsip banget, jawab ibu dengan wajah masam. Ibu tahu sendiri kan, aku itu gak kerja. Kebutuhan kami juga ditanggung sama papa dan mamanya Destia. Ya wajar lah kalau Destia yang pegang uangnya, jawab Haris. Tidak salah lagi dugaanku. Ternyata Haris dan Destia itu tidak memiliki apa-apa. Jadi kamu gak dikasih uang pegangan? Tanyaku dengan dahi mengeriyit. Enggak, Mbak. Kalau Destia sih, ya dia dikasih di ATM sama papanya, jawabnya sambil menunduk. Aku melirik ibu dengan pandangan mengejek. Kebetulan sekali dia juga sedang melirik ke arahku.
Tuh kan Bu, apa yang aku bilang? Yang kaya itu orang tuanya Destia, bisikku. Seketika ibu terlihat salah tingkah.